Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, 10 Februari 2025, diambil dari Yohanes 1 ayat 3-4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita dengarkan itu adalah merujuk kepada Kristus. Ketika ada orang yang meragukan tentang ketuhanan Yesus Kristus, maka Injil Yohaneslah yang akan menjawab persoalan itu. Mengapa kita membutuhkan Injil Yohanes ini? Untuk merumuskan segala sesuatunya itu, untuk membereskan ketidakpahaman umat manusia terkait tentang apa yang dilakukan Yesus Kristus. Karena manusia itu ternyata memiliki cara berpikir tentang apa yang ada, maka dalam teks ini kita langsung diperhadapkan dengan siapa yang menjadikan dia itu ada. Dan ternyata yang menjadikan semua itu ada adalah Allah dalam firman-Nya. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi daging. Dia berinkarnasi. Dia mengosongkan diri atau kenosis dengan menambahkan natur kemanusiaan dalam dirinya, sehingga dia disebut memiliki dui natur Kristus, manusia Allah. Kealahannya tidak terganggu ketika dia menjadi manusia, tetapi dia membatasi dirinya dan kemudian membawa manusia kepada hidup itu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita, bahwasanya dikatakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Adakah di antara saudara yang bisa membuat sebuah pemikiran yang rasional terkait tentang sumber hidup ini? Jika kita berkata bahwa hidup kita ada dan terus berkesinambungan karena kita makan setiap hari, teratur dan lain sebagainya, itu adalah aspek pendukung. Tetapi yang absolut bukan itu. Ternyata yang menjadi penentu saudara hidup adalah Dia yang menciptakan saudara. Dan kemudian Allah itu tidak hanya menciptakan manusia tetapi menyelamatkan kita tetap juga di dalam Dia. Sehingga dari sini kita semakin menyadari bahwasanya Tuhan menciptakan kita di dalam Dia dan Tuhan menyelamatkan kita di dalam Dia, sehingga tidak ada satu iota pun dalam diri manusia itu yang tidak di dalam Dia. Dan ini menjadi persoalan saudaraku ketika ada orang ingin berusaha masuk surga dari bumi ke atas. Dan inilah yang menjadi batu sandungan. Tidak ada orang yang dari bumi ke surga selain dari surga ke bumi. Dan itulah yang menjadi sangat rasional dan membuat kita semakin mengerti tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena kita telah melihat apa yang disampaikan oleh teks ini merujuk kepada iman yang sesungguhnya. Bersukacitalah orang yang memiliki iman yang benar dan meletakkan semua dasar itu di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menciptakan kami dan Engkau telah menyelamatkan kami. Kami dibimbing oleh firman-Mu. Dan kami mendapatkan kembali hidup kami setelah kami diperdamaikan denganmu lewat pengorbanan yang kudus, yakni darah anak-Mu sendiri. Bapa, kami berserah dan kami rindu bertemu dengan Engkau dan mempersiapkan hidup kami, bahkan mati kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu kelak. Biarlah kami Bapa hidup seperti Kristus yang melakukan kehendak-Mu. Tidak ada satupun dalam diri kami yang bukan di dalam Engkau. Sehingga ketika kami hidup di dalam Engkau, itu menjadi kemuliaan yang tiada tara. Karena kami diperkenankan untuk ambil bagian dalam sukacita ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.